washabihi ajma'in. Puji syukur kepada Allah SWT. Pada malam hari ini kita keadaan sehat walafiat dan insya Allah dirahmati Allah dengan berkumpulnya kita. Salam sampai semoga Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan seterusnya. Diiringi batuk Mas Malik, kita awali kajian ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Saya merasa bahwa kita itu ada yang perlu direnovasi, bukan hanya revisi, tapi direnovasi. Bangunan atau konstruksi pemikiran kita, terutama di dalam memahami hubungan kita dengan Allah, ya, hubungan kita dengan Allah. Kita itu, kalau saya lihat cara kita hidup, bukan hanya cara ibadah, tapi cara kita hidup itu kurang menempatkan Allah pada porsi dan domain yang sesungguhnya. Buktinya apa? Gini, kita ini kan nothing, bukan hanya nobody, tapi nothing. Bukan siapa-siapa, tapi bukan apa-apa kita ini, ya. Tapi kita itu merasa segalanya. Saya tadi pakai motor dari rumah ke sini, terus nyalip Mas Yanto yang lagi bonceng permaisuri tercinta. Bisa bilang musyawarah. Terus memang sengaja dilewatkan jalan yang berlubang, sehingga saya mengikuti di belakangnya itu. Tidak mau, itu siratal mustaqim. Tapi waktu perjalanan tadi saya jadi mikir gini, kayak saya soal gini, bumi yang saya lewati tadi itu kan, saya itu berjalan motoran di atas punggung bumi loh. Saya ulangi, kita berjalan motoran, goncengan, atau bahkan guyonan itu di atas punggung bumi. Padahal bumi itu makhluk loh. Bumi itu makhluk. Makanya ada kalimat wala tamshi fil ardi, wala tamshi, dan janganlah, ini kan bukan konsentrasi yang duduk kembali ke pangkuan kanan. Jadi wala tamshi fil ardi, jangan engkau tamshi berjalan fil ardi, di muka bumi, maroka, dengan apa? Sombong. Loh, sampai pikir yang sedang kena ayat itu hanya Fir'aun gitu. Fir'aun bisa jadi jalannya nggak perlu gini loh. Bukan. Saya merasa tadi, akhirnya saya permisi yang mulia. Selama ini mungkin aku berjalan di atas mimpi tanpa permisi. Bahkan mungkin saya sering tidak terima kasih. Makanya besok suatu saat itu, ketika kita kembali ke perut bumi,
Saya ulangi, someday sampean dan saya semuanya akan kembali ke perut. Orang-orang yang sombong dan tidak tahu diri itu akan dijepit di bumi sampai hari kiamat. Sampean mau kulitnya setiap hari pakai skincare, sampean mau tiap hari tidak peduli wes, mau naik Alphard, Avanza, Lamborghini Aventador, mau pakai Rolls Royce, Phantom, mau pakai Bugatti Veyron, sampean akan kembali ke perut. Tidak percaya namanya. Dan di saat itu kesombongan sampean akan menemukan jawabannya. Saya dan sampean ini, kenapa saya ajak ke sana? Ini karena kita tidak menyadari. Jadi kita ini siapa sih? Yang tadi saya sebut sebagai nothing. Belum sampai bicara tentang Allah yang gaib ya. Belum sampai bicara tentang Allah yang gaib ya. Iya Pak Lur. Belum sampai bicara tentang Allah yang gaib. Mas Anom belum sampai dilihat dari Pluto, baru dilihat dari Mars, planet terdekat dari kita. Kelihatan nggak Mas Anom? Nggak kelihatan. Tokonya Mas Anom yang di Imam Bojar kelihatan nggak? Ya. Tokonya Bu Supriyati kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Bumi ini planet kelihatan dari Mars, nggak kelihatan. Sampai bisa lihat Mars. Belum dilihat dari tata surya lain. Padahal di galaksi Milky Way ini, di galaksi Bima Sakti ini, itu ada miliaran tata surya. Bisa ya? Miliaran tata surya itu artinya satu tata surya ada satu matahari dengan puluhan planetnya. Nah di satu galaksi ini itu ada miliaran paket seperti itu. Padahal di gugusan nebula ini itu ada miliaran galaksi. Baru dari sisi ilmu astronomi saja dia nothing. Loh kok terus sombong awake? Padahal kita ketika tadi sholat isya sama saya sampean itu kita iya kana abudu wa iya kanas. Kanya itu anta itu kepada Allah loh. Allah yang menciptakan ribuan galaksi, miliaran tata surya tadi. Biar ketika kita nyebut Allahu Akbar itu benar-benar getarannya itu merasa kita nothing dan Allah lah yang maha besar. Loh iya Mas Andi, harus dimulai dari situ dulu pemahaman siapa kita, baru nanti kita itu taat kepada Allah itu taat benar-benar karena yakhsyallah. Jadi nama yakhsyallah min ibadil ulama itu yakhsyallah itu benar-benar yakhsyallah atas kesadaran siapa kita, siapa Allah. Tapi kalau misalnya kalimatnya al-ulama katanya orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama, tapi ulama yang di situ justru misalnya malah kemudian membanggakan ilmunya, membanggakan keahliannya, meremehkan orang awam, suka menghina ulama lain, ya bukan yakhsyallah. Orang yang yakhsyallah itu benar-benar hanya yang disebut di dalam surat Al-A'la sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang mendapat peringatan itu dan mau mendengar peringatan itu adalah orang-orang yang yakhsha. Apa yakhsha?
takut kepada Allah. Ayo kita rethinking, reposisi ini dulu. Gitu Mas Agus ya. Enggak. Sebentar. Ya. Bila mana? Jadi Glory, Henry, Dikit, Malik itu bukan hanya nobody, tapi nothing. Makanya kalau kita memahami benar syahadat kita itu masalah La ilaha illallah, itu jangan, nggak boleh dibaca la ilaha, itu nggak boleh. Karena lamnya di situ bukan hanya sekedar lam nafi, ya, lam nafi di mana tidak ada, bukan hanya tidak ada Tuhan loh ya, tapi tidak ada apapun. Bukan hanya tidak ada Tuhan yang layak disembah illallah kecuali Allah, tetapi tidak ada apapun sebenarnya di muka bumi ini kecuali Allah. Artinya kita ini, makanya kenapa nenek moyang kita itu disebut Adam. Adam itu tahu nggak artinya? Artinya tidak ada. Makanya manusia itu disebut wujuduhu ka'adamihi, wujudnya seperti tidak adanya. Pak Ed umur berapa? Loh, paling aku 25. Jangan gitu. Kalau Serapa Pak Luhur ini masih muda ini. Pintar Pak Luhur? Yang benar 7, nama 67. Jangan balik-balik. Pak Anam 50 tahun. Pak Anam 50 tahun. Saya mau tanya Pak Anam, 100 tahun yang lalu Mas Anam di mana? Loh, 100 tahun yang lalu, sekarang 50 tahun. 100 tahun yang lalu Mas Anam di mana? Tidak ada dong. Kalau gitu sekarang saya tanya, 100 tahun yang akan datang Mas Anam di mana? Di kuburan pun kira-kira masih ada nggak dicari? Ada. Jadi Mas Anam 100 tahun yang lalu tidak ada, 100 tahun yang akan datang juga sudah ada. Sebenarnya Mas Anam adanya itu hanya kapan? Tidak ada. Karena itulah kita dijanjikan Allah, adanya kita itu akan abadi itu di mana? Di surga. Nah, kalau kita memahami itu dulu, saya ajak sampean untuk bicara benar ini bukan kok sama tak ajak bahasan terlalu tinggi, enggak, gini loh. Kita ini gak layak untuk gak layak. Plus, kalaupun sampean ganteng, sapi lo sih gantengmu, di sisi ganteng pulau. Di sisi paling kosong ganteng coba gitu. Pak Subur itu paling cantik. Ya, ini yang paling cantik siapa? Loh, sama tak ajak kenapa begini? Onta sama Allah itu kawan. Afala yang dulu ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak lihat manusia itu bagaimana unta diciptakan? Berarti kan kita disuruh berpikir itu bahwa yang kuasa semuanya itu adalah Allah. Nah itu loh. Supaya apa? Saya ingin ajak sampean bahwa kita ini tidak apa-apa. Bukan untuk sama tak ajak terlalu bicara dalam, supaya memahami ketika kita mentaati Allah itu memang kita layak taat. Terus jangan banyak bantah. Kita itu bukan siapa-siapa loh. Kita bukan siapa, bukan apa-apa. Tadi loh,
dilihat dari planet lain saja, planet Mars, di mana Elon Musk dengan SpaceX-nya mau ke sana, di mana NASA sudah sekian tahun yang lalu mengirimkan robot Pathfinder untuk meneliti biar bisa ke sana. Sampai kalau dilihat dari sana itu tidak ada. Kira-kira Mas Malik, rombong sampean sing ngelis hutan itu bisa dilihat dari Mars. Iya cara itu. Dia gunakan. Iya. Elon Musk itu ketika ditanya, apa yang kamu pikirkan kalau kamu mati? Dia ngomong gini, seandainya ada pilihan, saya ingin meninggal di Mars. Itulah masih mending. Berpikir tentang jauh ke depan masih mending. Elon Musk itu tidak percaya Tuhan, ateis dia. Dia pengen meninggal. Baru dilihat dari Mars, belum dilihat dari tata surya lain, belum dilihat dari galaksi lain. Padahal Allah adalah pencipta alam semesta. Alam semesta itu lebar dan luasnya unlimited, apa? Tidak terbatas. Sudah kalau udah kayak gitu, alah jungkir baliknya orang politik itu kayak oh mungkin penting segala apa. Sama itu dibohongi politik. Kenapa? Tidak ada satupun dunia perpolitikan yang tidak dikendalikan oleh para buhir-buhir itu. Tahu buhir? Ya pemilik kapital. Makanya sampai tak ajak kembali kepada fungsi dan bahasan yang paling penting kita. Siapa diri kita? Supaya apa? Ketaatan kita kepada Allah itu tidak ketaatan karena terpaksa, tapi ketaatan karena kesadaran kita. Ya, Mas Agus. Sebentar lagi Ramadan, bulan Maret. Persiapannya mulai sekarang. Pekan lalu kita bahas 2E, ya apa? Energi dan endurance. Oh, sekarang Mas kita sudah ngerti endurance. Kemarin kita bahas tentang energi dan endurance. Tubuh kita jarang butuh energi. Sementara energi kita dapatkan dari apa? 3 hal minimal, ya, makanan, minuman, dan sinar. Itu energi jasmani. Lah energi ruhani kita dapat dari apa? Dari kasih karunia Allah. Dari la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan itu kita pakai dengan cara bersedekah, dengan berdoa, dengan ngaji. Energi itu kita dapat. Oke, yang pertama. Yang kedua apa? Endurance. Endurance ini ketahanan. Ojo ngaji cuma kuat di awal, begitu nyampe pertengahan lengseng. Kalau ngaji, kok males. Ini namanya kata bertahan itu ila akhiri ya husnul khotimah. Karena yang dilihat orang itu apa? Khotimahnya ini loh. Nah, untuk punya endurance dan energi ini, ya dong, sampai nanti Ramadan. Sama harus makan benar itu. Mentaati Allah karena tahu posisi kita siapa. Supaya ketika Allah perintah, akhiri sholat, ya sholat. Tutup aurat, ya tutup aurat. Sedekah, ya sedekah. Itu yang disebut dengan waqalu sami'na wa ata'na. Dan orang beriman itu ketika diperintah Allah cuma bilang 2 kata. Sami'na, saya mendengar, wa ata'na, dan saya taat. Tak ada sami'na, saya mendengar, wa pikirna.
Apa? Saya mendengar dan saya pikir-pikir dulu. Sing cocok tak lakoni, sing gak cocok yang ku dhisik rek. Iya bener. Atau gini, yo Gus Glory dikuku titik ganti kuku. Jangan lihat Gus Glory-nya sampean. Saya nothing, saya nobody. Melihat apa yang saya sampaikan ini bersumber perintahnya siapa? Kalau perintahnya itu dari Allah, sama tidak ada pilihan lain, no other choice kecuali apa? Taat. Bagus. Batuk kayak kebanyakan rokok so. Ya, gitu aja. Tempatkan diri kita. Ketika nyebut sini loh, sama tahu. Ketika misalnya ada ombak ya. Ini kan di saya kemarin naik bus itu Gilimanuk itu antrinya lopang, antri busnya. Ternyata karena cuaca itu katanya ombaknya besar. Ada satu ombak terbesar ya, yang biasanya dicari oleh para surfer internasional di daerah Karibia sana. Ombak itu Mas Imam, tingginya itu 20 sampai 30 meter. Sama bisa bayangkan. Tingginya ini juga sampai 15 meter. Tingginya ini apa? Gedung ini. Dan ombak itu tingginya 20 sampai 30 meter. Ombak yang sama yang menghantam tsunami di daerah Lokna itu sampai kelihatan apa ini cakupan ombak itu gerus tebing ini. Sampai kalau misalnya melihat ombak itu, misalnya di lautan atau di pantai lalu didatangi ombak itu, kira-kira sama akan ngomong apa? Ucapan spontanius nih, spontannya sampai apa? Apa? Itu semua tulisan ya Allah Rasul itu. Hah? Apa lagi? Maksud sama astagfirullah. Kan ada Pak? Coba kalau orang lain begini. Ya apa? Baik kamu wih. Pokoknya kalimat-kalimat yang secara spontan keluar atas kekaguman besarnya itu. Atau kalau sampai secara tidak sengaja ketemu blue whale, apa itu? Paus biru yang panjangnya hampir 35 meter, yang paru-parunya saja hampir serumah Mas Malik buat gede. Paru-parunya tok Mas Malik itu hampir serumah sampai. Jadi kalau sama mau cari paru-paru untuk digoreng buat campuran pecel sampean itu. Tuh, kalau sampean ketemu di lautan, apa ini? Paus biru tadi. Kira-kira yang muncul dari lambe kita itu apa? Wih, kekaguman. Wow, besar sekali. Wow. Nah, kalau kita itu benar-benar tahu posisi kita dengan Allah itu, maka ketika ngomong Allahu Akbar, itu karena kekaguman itu gitu loh. Karena merasakan betapa kecilnya kita, betapa besarnya. Sama ketika misalnya seorang perempuan ketemu Mas Malik, maka dia, kawan, saya tahu sama dia. Maka kekaguman ini orang subhanallah, maha suci, gitu loh. Innallaha ghaniyul hamid. Itu karena kekaguman begitu. Makanya sampai ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu karena subhana maha suci Allah.
Rabbiyal a'la, Tuhan yang maha tinggi, wa bihamdi, dan maha terpuji. Itu karena gitu, kayak sampean sedang melihat sesuatu yang indah, sehingga apa yang dirasakan Rasulullah ketika sujud, tidak mau bangun. Karena apa? Merasakan keindahan, keagungan, kebesaran. Jadi sholatnya kerasan. Nah, karena sampean dan saya ini ngomong subhanallah bila Allah, bukan karena merasakan itu, rasa belas nih sholat. Ya enggak? Lah iya. Jadi ketaatan itu begitu. Kalau pas diawasi taat, tapi kalau pas gak diawasi, ya nanti dulu. Karena kita tidak tahu bahwa Allahu Akbar. Ya, maka gambaran itu yang harus kita jadikan starting point atau titik berangkat yang tepat untuk bagaimana kita itu menjadi ibadur rahman yang yakhsyallah, orang yang takut kepada. Iya, jadi kaji kamu di. Lo kita ketika takbir itu begitu. Makanya para nabi, para sahabat ketika mengucapkan Allahu Akbar dalam takbir sering diikuti dengan tangis. Sering diikuti dengan tangis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujjatan wa rukiya. Apa? Ketika seorang itu yang beriman, yang yakhsyallah, dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, maka kharru apa? Bergetar hatinya. Sujud dan bersujud, wa rukiya, dan nangis. Itu kalau manusia hatinya lembut. Tapi kalau hatinya kalhijarah, seperti apa? Batu, au asyaddu khaswah, atau bahkan lebih keras daripada batu, menteles ae masalah itu. Ya kan? Pelas. Terus dikai ayat paling pedes yes. Gini. Padahal lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin, seandainya Quran itu kami turunkan kepada gunung. Gunung itu kan tadi dari apa? Batu, nikel, besi. Kalau Quran ini kami sampaikan ke mereka, lau aitahu, kamu akan melihat gunung itu khosyan. Apa? Takut tunduk. Min khosyatillah, gemetar, hancur, lebur karena takut kepada khosyan, tasaddian, bahkan hancur lebur. Min khosyatillah, karena takut kepada. Tetapi karena hati manusia itu kalah hijar atau asyadul qaswa, nah ini makanya ketika amanah itu diturunkan kepada gunung, tidak sanggup. Laut tidak sanggup. Langit yang gede-gede tidak sanggup. Lalu ada manusia ujung-ujung sanggup itu. Kata para ulama, oh dasar jago, manusia itu bodoh. Oh, cuma gitu kok berani nanggung amanah. Quran. Nah, karena itu kita harus kadung ketiban sampun. Apa? Tahu ketiban sampun? Hah? Ya, dia sudah kadung kebebanan amanah untuk menjadi hamba Allah di bumi ini. Maka mau tidak mau, ayo wis taat, taat tanpa reserve, taat tanpa kecuali. Wis perintah Allah itu bukan untuk dinegosiasikan, bukan. Misalnya hukum waris. Hukum waris itu walidakari mithlu hadil unsayain, dan untuk laki-laki bagiannya 2 kali perempuan. Ya sudah, taati saja.
Sudah taati saja, tidak ada negosiasi dalam bidang itu. Tapi saya ingin dibagi rata, silahkan bagi rata, tapi bagilah dulu sesuai ketentuan. Setelah itu silahkan mau ngasih, silahkan, karena pasti ada hikmah itu. Perempuan diperintah berjilbab, ya sudah taati saja, nggak usah dinegosiasikan dengan sumu atau yang penting akhlaknya. Manusia itu diperintah sholat, ya sudah sholat aja, jangan yang penting akhlaknya. Ya, jadi saya memberi gambaran saja. Jangan dianggap itu terlalu tinggi. Nggak ada yang tinggi sedikit kemana ya. Memang begitu kita kepada Allah. Oke Pak Bupir ya. Jadi ketika iya karena itu iya karena selain, ketika nyebut Allahu Akbar, itu kita tahu posisi kita. Kita bukanlah siapa-siapa, bukan apa-apa. Wis nggak usah sok-sokan, nggak usah bete. Pangkatmu opo, gelarmu opo, ya. Dan lebih seringlah bergaul dengan mereka kaum ardhalun itu. Nanti hati itu jadi, tapi nggak semua sih. Ada yang bergaul dengan kaum ardhalun yo nggak tersentuh yo banyak, sehingga tambulnya maju. Iya, orang tandur maju. Iya. Ya kan demi foto Mas Malik. Ya. Saya ajak sampean untuk bergaul dengan orang rendahan itu enak, hati itu jadi lebih tenang, lebih humble, ambisinya itu terkendali. Coba kalau sama ngobrol sama dulur-dulur, saya mas katanya, gitu. Ngobrol sama Pak Subur, ya Pak Subur ya, tenang. Pagi jual apa ini? Pecel, nanti duhur sudah samaan, nanti pulang. Kalau habis duhur ngapain Pak Subur? Nganyam ya? Habis duhur nganyam apa ini? Otak sampai maghrib. Sebelum maghrib sudah di masjid. Nanti pulang lagi nimang cucu nimang cucu. Sebelum isya sudah balik ke masjid lagi. Habis isya tadarus. Belum sampai jam 10 udah pulang tidur. Sehat. Gak pernah Mas Subur itu berpikir jadi gubernur. Juga tidak pernah terpikir untuk datangi showroom Alphard. Enggak tahu. Mobilnya mobil apa itu? Mas Andi, itu aja guys. Supaya tenang hidup kita. Saya rasa itu kajian kita pada malam ini sebagai tutorial, sambil nanti cobalah membaca takbir yang banyak, tasbih, tahmid, tahlil, takbir sambil meresapi itu. Kalau ketika baca subhanallah, rasakan betapa sucinya Allah dan kotornya kita. Itu caranya. Ketika nyebut Allahu Akbar, rasakan betapa kecil dan tidak adanya kita dan besarnya Allah. Ketika menyebut Alhamdulillah, betapa terpujinya Allah, betapa hinanya kita. Ketika nyebut La ilaha illallah, La ilaha illallah, itu bukan hanya kepalanya yang digoyangkan, tapi juga getarkan hati kita bahwa tidak ada yang layak ditaati, disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, La ilaha
illallah. Jadi hanya mantap itu. Alhamdulillah, illallah. Termasuk ketika baca istighfar. Gitu loh ya. Jadi supaya peribadatan kita itu benar-benar dilandasi kesadaran, bahkan meningkat lagi menjadi kebutuhan, bukan hanya sekedar keterpaksaan. Sehingga nanti ketika bangun tahajud, duha itu karena ingin, karena butuh, bukan karena diwajibkan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini HP saya bisa jadi karet tidak kabar. Silakan. Wih, Pak Subur, Pak Lubur. Gimana Pak Lubur, silakan. Ya. Gimana Pak Subur? Al-Quran yang bisa menundukkan gunung, apakah itu Al-Quran itu atau ada Al-Quran yang lain? Oh, jadi ayat tersebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal, dalam surat Al-Hasyr. Itu kan ada sebuah simbolisme. Jadi bahasa sindiran kepada manusia. Andaikan Quran ini saking dahsyatnya isi Quran, termasuk di dalamnya adalah nadhirun, ancaman-ancaman tentang ngerinya neraka jika manusia tidak taat. Seandainya itu diancamkan kepada gunung, saking dahsyatnya ancaman itu, gunung itu akan hancur lebur. Jadi Quran yang sama, bukan Quran yang lain, bukan kitabnya, tetapi adalah apa? Firmannya itu. Yang kita pegang ini itu bukan Quran, tapi mushaf Quran. Qurannya itu adalah firmannya itu, ya Nur Muhammadnya itu, dan itu merupakan firmannya Allah. Jadi sekarang gini, kalau ini belum sampai ke Allah ya, antar kita aja. Kalau sampean ini orang yang apa ya, tidak mempan disyukuri. Saya punya santri kecil yang namanya Mas Mehmet itu. Nama aslinya siapa sih? Bagus loh, Muhammad Nizam. Muhammad Nizam. Itu tidak takut siapapun. Tidak takut siapapun. Dan tidak peduli apapun. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang kalau saya ngomong itu udah gregeli takut lah, kan gitu. Jangankan kok usul, jangankan kok bantah, itu udah. Tapi buat Mehmet santai aja sama saya itu, santai aja. Gus mau mana? Ya itu loh. Nah itu tadi misalnya ibarat gunung dan kita ini. Kita inilah Mehmet toh pada Allah. Iya toh. Iya, kita ini Mehmet gitu Pak Luhur. Tadi udah saya kasih contoh. Jadi ini kalau siapa si Momon itu, Momon si artis kita yang suka live di mana Momon ini. Ini padahal saya juga nggak pernah sama sekali bentak aja nggak pernah saya. Nggak pernah. Saya itu selalu sayang sama dia. Tapi takutnya sama saya itu, saya sampai merasa bersalah, berdosa. Jadi, ya saya nggak mungkin itu kalau tak bentak pingsan mungkin, ya kan? Saking takutnya. Tapi kalau Mehmet, saya bentak sekalipun ya,
Nah, orang beriman itu loh, ketika baru dibacakan saja ayat Allah, gemetar hatinya itu. Tapi orang yang kalah hijarah tadi itu, jangankan begitu, ada bencana yang jelas-jelas perahunya Nabi Nuh sudah seperti itu, yang namanya kan ada takut. Gitu loh. Tak takut. Nah ini Pak Lur, jadi ada semacam simbolisme bahwa gunung, lautan itu kan hamba-hamba Allah yang taat tunduk patuh pada Allah. Jangan belum sampai diancam neraka, baru gitu aja sudah, kan gitu. Jadi itu untuk sindiran kepada kita sebenarnya. Betapa kita itu bebalnya itu. Tapi jangan salah loh ya, kayak Mas Mehmet itu, yang saya heran, kalau pas saya pergi itu nanya ya, mana Gus Glory nggak datang-datang? Padahal bandenya setengah mati, tapi paling reken gitu. Tahu reken namanya? Ulah iya. Loh, kan ini Mbak Mita ini pernah jatuh, yang nolong Mehmet, ditinggalkan sholatnya. Loh, ada testimoni. Yang lain diam, Mas Mehmet yang sholatnya ditinggalkan. Ya, jadi gitu Pak Lur. Untuk sindiran sebenarnya itu Pak Lur. Untuk kita, gunung yang sekeras itu loh, kalau seandainya dengar ancaman itu akan hancur. Saking takutnya kepada Allah. Lah manusia sudah berulang-ulang, ya kan? Kan dalam surat Al-Kahfi itu jelaskan. Dan berapa kali kami berikan al-amsal, ya kan? Perumpamaan kepada manusia. Kami bikinkan nadribul amsal, tapi walakin aktsarun nasa apa? Kebanyakan manusia itu jadala. Senangannya apa, Bang? Itu kira-kira manusia di jauh-jauh sana atau deket-deket sini? Jauh sana ya? Yang deket-deket sini? Oh, yang jauh-jauh sini. Gitu, makanya orang yang paling beruntung adalah apa? Selalu merasakan bahwa oh itu peringatan untukku, bukan dipantulkan kepada orang lain. Enggak, ada lagi? Ya, silakan Pak Lur. Saya pernah dengar Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz. Apa? Al-Quran yang di Lauhul Mahfuz. Oh, jadi bukan di Lauhul Mahfuz, istilahnya itu sudah tercatat sebuah kitab di sisi Allah. Kitab yang dimaksud itu bukan sekedar kitab dalam artian buku ya, tetapi apa? Seluruh jagat raya ini itu tinta sudah tertulis di sisi Allah sana. Tulisannya seperti apa? Kalimat kitab, kalimat tulisan itu kan hanya untuk memudahkan kita memahami. Lauhul Mahfuz juga seperti apa? Jangan pernah dibayangkan seperti misalnya sebuah bilik, atau kalau orang Bani Israel itu mengibaratkan semacam kotak tabut yang sekarang sedang dicari oleh bangsa Israel. Nanti akan ada tabutnya Sulaiman yang akan, kalau itu ditemukan maka bangsa Israel akan menguasai bumi. Jadi itu disebut Lauhul Mahfuz oleh mereka. Yang dimaksud itu adalah skenario Allah yang memang sudah jelas-jelas itu domainnya Allah. Dari Quran yang dimaksud itu adalah segala firman Allah. Ingatlah ya, baik kitab Zabur, Taurat, Injil, itu kan semuanya itu benar-benar firman Allah pada saat aslinya dulu.
termasuk fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu kan dari kata sohifah. Sohifah itu artinya apa? Kalau kita bicara kertas, bukan kertas saja loh ya. Ini adalah lembaran yang artinya kisah, sejarah, peraturan, firman, iktibar, ibroh, seluruh fenomena alam ini. Nah, maka yang tersimpan di Lauhil Mahfuz ya semuanya. Quran itu simbol dari kelengkapan semua firman Allah. Ada lagi? Oke. Saya rasa cukup. Kita ada tamu dulur yang saya rasa akan sangat pas kalau berbagi rahmat. Tamu itu membawa barokah, dan kalau barokah sebaiknya dibagikan. Sehingga ini ada 2 tamu yang menurut saya akan baik kalau untuk berbagi barokah, kesan dan pesannya. Monggo, silakan. 2, silakan. Kenalan di depan. Dari mana, akan kemana, untuk apa hidup ini? Silakan, silakan. Namanya siapa, monggo? Oh ya udah, nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Kenalkan diri Ustaz, saya Kasdawan Siwan. Saya temannya Mas Ahmad. Jadi datang sini memang ingin ikut kajian untuk dalam rumah. Izin Ustaz. Mustiawan Hasibuan. Setiawan Hasibuan. Sudah berapa lama di Bali? Kurang lebih 8 tahun Ustaz. 8 tahun, alhamdulillah. Oke, selamat datang, alawan salam bi futurikum Mas Setiawan Hasibuan. Ya, kakak ipar saya juga Hasibuan. Oke, yang belakang itu Mas Nur Imbuan. Monggo silakan. Waalaikumsalam. Oke, Yusuf, Pak Yusuf Santiaji. Aslinya mana Pak Yusuf tadi? Madiun Pundi. Madiun kota Pundi. Ini kota. Ini di PJKA. Itu Madiun juga di Jalan Urip Sumarjo. Oke, dekatnya 501. Saya sebelah. Oh, sebelah sana itu ya? Ya. Sebelah sana. Anggap aja tahu dah. Dulu pernah di Sumarjo juga, kan pindah di Gajah Mada. Alhamdulillah. Selamat datang. Nomor 1 berarti yang tetangga kakek nenek saya yang punya mesin selektor itu. Oh, oke. Tetangga. Oke, saya juga nggak tahu. Alhamdulillah. Mertua saya orang Urip Sumarjo sana. Matur suwun Pak Setiawan, Pak Yusuf. Ini dulur-dulur kita yang sudah ngaji bersama saya belasan tahun ini. Makanya tak bilang tadi, kita ini Mehmet atau siapa ini tadi, biar tergugah. Mudah-mudahan hati kita diperkenankan Allah untuk menerima firman-firman Allah dan pelajaran-pelajaran ini ya. Tetap semangat, jaga kesehatan jasmani dan rohaninya ya, karena ini secara jasmani banyak asam urat menyerang. Sementara secara rohani ini banyak asam aurat yang menyerang. Sehingga yuk banyak ini benar-benar filternya lebih diperketat lagi. Dajjal ini sudah turun, kata siapa? Dajjal belum turun. Dajjal itu dalam bentuk fenomena yang mengganas anak cucu generasi kita ini loh. Ya, yuk dijaga betul kehati-hatian kita, ditingkatkan keimanan kita, dan berjamaah. Karena dengan berjamaah gitu kita apa?
saling apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jangan bosan ya. Ila akhir hayat. Husnul Khatimah. Amin. Amin. Allahumma fil mu'minin. Allahumma qina min ad-du'a. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal. Syarifal qulub, syarif qulub kana syarif. Nana salika qulubahum. Rabbana man fakhtubna ma syaitin wa la tujib qulubana ba'da. Wa la nahina. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.